Nah, saya belum berkerudung tuh pakai fotonya yang saya lamar gitu kan. Adalah panggilan gitu kan. Pas datang, tek gitu. Ada Cinci pakai kerudung nih datang gitu kan. Cinci pakai kerudung datang tuh. Yang wawancara kebetulan matanya sama gitu kan. Mereka kaget. Nah, saya salah panggil apa enggak ya gitu. Dukung dakwah Ngaji Cerdas dengan membeli produk-produk dari Cinta Kurma, menyediakan berbagai macam kurma, dijamin keasliannya. Sering sih kalau pas yang kemarin itu pas wisuda di sekolah santri yang mualafah di Rena Center, sering ngobrol di situ. Terusnya saya pernah ikut yang sekolah mualaf di tempat lain juga, itu juga kadang-kadang ketemu saling ngobrol juga, tanya Masya Allah banyak ya yang lain tuh yang apa tidak jadi apa sih, kayak gelombangnya tuh kayak naik turunnya itu lebih dahsyat gitu kan. Kalau enggak Masya Allah gitu. Kalau saya dengar bener alhamdulillah, maksudnya kalau saya sendiri itu alhamdulillah, maksudnya nggak jalannya ya Allah kasihnya yang rata gitu kan. Tapi di sisi lain kan setiap manusia itu dapat diuji ya. Kalau saya ujiannya itu bukan karena yang dari keluarga sih, mungkin ada tapi cuma sebentar gitu kan. Tapi lebih banyaknya tuh ke yang kayak dulu saya masih bekerja. Nah, di tempat pekerja saya itu yang saya merasa saya didiskriminasi karena saya mualaf gitu kan. Padahal di sana ada muslim juga gitu kan. Masa coba bayangin gitu kan. Saya dulu waktu saya baru masuk jadi Islam gitu kan, saya belum berani bilang tuh sama orang kantor gitu kan. Karena orang kantor tuh masih ya banyaknya agama yang saya sebelumnya gitu kan. Nah, mereka tuh jadi kalau untuk mualaf tuh mereka masih belum familiar gitu kan. Jadi ya udah, saya juga lagi mikir nih, kalau sholat saya gimana nih ya gitu kan. Akhirnya saya memberanikan diri. Nah kan di kantor itu belum ada tempat khusus untuk sholat kan, paling di belakang meja. Nah jadi saya ini ada musola di kantor, di gedung kantor. Nah jadi kalau pas udah mau deket azan, saya pasti langsung tiba-tiba lari aja ke bawah gitu kan, ke musola gitu kan. Nah Masya Allah, saya dapat teman kantor sebelah, padahal saya belum kenal gitu kan. Saya memberanikan diri berkenalan dengan dia, Mbak, barengan yuk sholat gitu kan. Oh yaudah, dia yang asli usia. Akhirnya jadi kalau mau sholat tuh pasti WA-an sama dia gitu, sholat gitu kan. Nah itu dari situ. Nah karena saya sholatnya itu di bawah gitu kan itu makan waktu kan, dari kantor ke musola, terus dari musola ke kantor lagi gitu kan, balik lagi. Panggillah HRD gitu kan. Padahal yang sholat di musola itu bukan saya aja gitu, teman yang lain juga ada gitu kan. Tapi dia bilang gini, Linda, karena gara-gara saya kalau pulang suka agak tenggo gitu, kadang-kadang tenggo gitu, tapi nggak juga tenggo setiap hari gitu kan. Dibilang gini, Linda, kamu nggak boleh pulang tenggo kalau kamu sholatnya di bawah. Kamu kan korupsi waktu. Hah? Saya bingung, korupsi waktu dari mana ya? Kan yang sholat bukan saya aja, yang turun juga bukan saya aja, ada yang lain juga yang emang udah muslim dari dulunya, yang malam emang cuma saya doang gitu kan. Saya korupsi. Gitu ya. Ya udahlah, sampai saya cerita sama suami saya dibilang korupsi waktu gara-gara cuma pulang tenggo. Itu dimasalahkan semenjak saya jadi mualaf gitu. Sebelum saya jadi mualaf itu nyaman-nyaman aja. Mau ada promosi jabatan gitu kan, atau apa yang bahagia-bahagia istilahnya yang bagus-bagus itu kan nggak ada masalah. Tapi semenjak saya sama mualaf, semuanya jadi masalah di situ. Makanya saya bingung, ini apaan sih gitu. Ya udah Masya Allah. Terus akhirnya karena saya udahlah kayaknya ini udah nggak bener lah, ini tempat kerjanya suasananya nggak bisa bikin saya nyaman lagi. Terus juga kayaknya kalau mau belajar Islam juga kayaknya gimana gitu kan. Udah saya konsultasi sama suami, saya resign aja ya gitu. Kan rezeki dari Allah, aku bilang gitu kan. Kalau misalnya mau dapat kerjaan lagi gitu. Ya udah, bener nggak kamu udah yakin lah. Terus saya bawa sholat juga kan gitu. Ya udahlah, saya pasrah ya Allah, udah saya resign aja daripada nanti saya yang rusak gitu kan. Ya udah saya resign dari situ. Nah akhirnya pikir saya mau cari kerjaan di mana, saya banyak tuh ngelamar lagi. Nah kebetulan waktu itu, saya belum berkerudung tuh pakai fotonya yang saya lamar gitu kan. Adalah panggilan gitu kan. Pas datang,
tek gitu. Ada Cinci pakai kerudung nih datang gitu kan. Cinci pakai kerudung datang tuh, yang wawancara kebetulan matanya sama gitu kan. Dan mereka kaget. Nah, saya salah panggil apa enggak ya gitu kan. Nah, udah wawancara biasa gitu kan. Tahunya yang pulang ya udah, saya udah dalam hati saya udah pikir kayaknya ini udahlah ya sudahlah, pasrah lah ya gitu. Pas pulang saya mau izin ke toilet dong gitu kan. Toilet sebentar dong, saya permisi ke toilet gitu. Oh ya, tunjukin. Apa dong yang mereka lakukan? Diliatin dong, diawasin. Saya cuma ke toilet doang, bang, diawasin pulangnya. Ya apa sih, saya kan nggak ngapa-ngapain. Saya cuma datang dengan niat baik untuk wawancara kerja ini di sini. Cuma ya sudahlah, mungkin itu bagian dari hidup saya, pasrahin aja gitu kan. Ya nikmatin aja. Jadi makanya kenapa jadi sekarang saya menikmati jadi ibu rumah tangga. Mungkin ini salah satu jalan Allah juga gitu, tunjukin buat saya, udah kamu belajar aja kan, kamu katanya mau baca Quran gitu kan, mau baca Quran yang apa lancar. Ya udah nih kamu sekolah di sini gitu ya. Selalu Allah mudahkan gitu kan. Kayak misalnya belajar di Irena Center, misalnya saya ada kebetulan kan belajarnya intensif ya, Senin sampai Minggu, dan waktunya kan sore sama malam. Nah, saya tuh kalau udah komitmen sesuatu gitu kan, ya Allah saya mau belajar serius gitu kan, ya, tolong mudahkan gitu kan. Jadi kalau misalnya ada kebetulan, nggak tahu ya, Allah selalu mudahkan gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba, Linda kamu harus ke misalnya anterin mertua saya check up gitu kan pagi, pikir kadang-kadang kalau check up kan kita nggak tahu waktunya ya, takutnya sampai sore atau apa, pikir cuman udah kita pasrahin aja lah, kalau misalnya emang nggak bisa ya udah izin aja sekolahnya gitu kan. Ya ternyata enggak, Allah mudahkan gitu, tiba-tiba check upnya tuh sebentar gitu, udah selesai sebelum waktunya, saya pulang bisa langsung belajar lagi gitu. Ya Allah, alhamdulillah ya, masya Allah gitu. Berarti intinya emang kalau kita udah niat gitu untuk belajar, pasti Allah selalu mudahkan dan dia punya caranya sendiri gitu kan untuk bantu kita gitu kan. Makanya itu yang aku, ya masya Allah ya gitu. Itu aja sih. Oh iya, banyak sih sebenarnya kalau perubahan menurut saya luar biasa banget. Kalau dulu tuh, kalau bisa dibilang ya, saya tuh orangnya cepet emosi, baper sama emosian gitu kan. Jadi kalau ada orang ngomong dikit yang kayaknya sensitif sama saya langsung pikirin dan saya langsung, apaan sih nih orang gitu kan. Terus kalau nggak, dan saya tuh orang yang tidak bisa berbohong dengan ekspresi muka gitu kan. Jadi kalau saya udah nggak suka sama orangnya, pasti udah langsung kelihatan dari mukanya gitu kan. Pasti udah auranya udah kelihatan lah gitu ya. Tapi semenjak saya belajar Islam itu, saya udah mulai berubah gitu, belajar lagi untuk emosinya udah ditekan gitu. Jadi untuk kalau misalnya dengar sesuatu tuh nggak langsung yang di